Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah dengan NIM 1724041014 dari Pendidikan Teknik Elektro. Ya, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Teknik Pendingin dengan materi teori kulkas dan AC. Ya, pembahasan pertama yaitu secara garis besar komponen pendingin kulkas ada dua. Yang pertama yaitu komponen pemipaan atau mekanik, dan yang kedua komponen kelistrikan. Ya, diagram pemipaan atau mekanik. Ya, di sini ada komponen kulkas yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu evaporator, kondensor, pipa kapiler, filter dryer, dan kompresor, di mana kompresor berfungsi sebagai mesin penggerak freon atau refrigeran ke sistem dengan cara menghisap dan mendorong. Ya, ini yang merupakan penunjukan dari kompresor. Ya, selanjutnya yaitu kondensor. Kondensor berfungsi sebagai tempat pembuang panas atau pelepas panas kalor. Ya, ini merupakan penunjukan dari komponen kondensor. Ya. Selanjutnya yaitu filter dryer yang berfungsi sebagai penyaring kotoran atau uap air. Ya, seperti yang ditunjukkan di gambar yang memiliki bentuk seperti tabung kecil. Ya, selanjutnya yaitu pipa kapiler. Pipa kapiler berfungsi sebagai penurun tekanan dan merubah bentuk freon dari uap ke cair. Ya, ini merupakan penunjukan dari pipa kapiler. Ya, selanjutnya yaitu evaporator. Evaporator berfungsi sebagai tempat penyerapan panas atau kalor. Ini merupakan penunjukan dari komponen evaporator. Ya, selanjutnya kita masuk di pembahasan diagram kelistrikan. Ini merupakan penunjukan dari diagram kelistrikan. Ya, di sini ada beberapa bagian, yaitu stiker atau colokan yang berfungsi sebagai penghubung listrik. Dan selanjutnya yaitu termostat yang memiliki fungsi sebagai sensor suhu atau pengatur suhu. Ya, selanjutnya yaitu overload. Overload di sini berfungsi sebagai pengaman kompresor dari arus lebih. Ya, selanjutnya yaitu kompresor. Kompresor berfungsi sebagai mesin penggerak freon atau refrigeran ke sistem dengan cara menghisap dan mendorong. Ya, selanjutnya yaitu PTC atau kapasitor. Di sini berfungsi sebagai membantu start awal memutar kompresor. Dan selanjutnya yaitu door switch.
memiliki fungsi sebagai saklar lampu. Dan selanjutnya yaitu lampu. Lampu di sini berfungsi sebagai penerangan kulkas. Dan selanjutnya yaitu kita masuk di prinsip kerja mesin pendingin. Prinsip kerja mesin pendingin disebut sebagai kompresi. Refrigeran mendapatkan tekanan akan merubah sifatnya menjadi gas yang bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Ini bisa kita buktikan bahwa ketika lemari es dalam kondisi hidup, seluruh bodi lemari es akan terasa panas bila dipegang, terutama pada bagian kompresor. Selanjutnya yaitu refrigeran yang bersuhu tinggi tersebut akan melewati kondensor. Komponen kondensor ini berfungsi untuk membuang panas. Ketika berada dalam keadaan kondensor, refrigeran akan membuang panas ke lingkungan luar sehingga berubah wujud dari gas menjadi cair dengan suhu rendah namun tetap pada tekanan tinggi. Proses ini disebut dengan kondensasi. Kemudian refrigeran akan melewati filter lalu menuju ke pipa kapiler yang berdiameter sangat kecil, kemudian masuk ke saluran evaporator. Pada saat berada di situ, refrigeran bersuhu yang sangat rendah ini akan menguap dan kembali ke wujud semula, yaitu gas, namun tetap bersuhu rendah. Proses ini disebut dengan evaporasi atau penguapan. Penguapan ini terjadi karena adanya penyerapan panas dari ruang evaporator. Akibatnya udara yang berada di luar ruangan akan terkondensasi. Karena kondisi ini akan terus berulang selama dialiri listrik, lama kelamaan udara tersebut akan menjadi butiran-butiran es di ruang evaporator. Hal ini tersebut juga akan terjadi pada benda yang diletakkan pada ruangan evaporator. Aliran refrigeran tersebut akan meninggalkan evaporator dan kembali menuju ke kompresor. Proses ini akan terus berulang dan berulang. Pada kondisi normal, tidak akan ada kebocoran pada refrigeran dan terus mengalir dan tidak akan pernah habis. Aliran listrik yang mengalir masuk ke termostat yang bermuatan, di mana termostat ini bermuatan positif dan negatif. Termostat yang bermuatan positif akan dialirkan ke kompresor. Kompresor itu sendiri mempunyai dua macam gulungan, yaitu gulungan start dan gulungan running, di mana gulungan start berfungsi sebagai start awal untuk menyalakan atau menghidupkan mesin, dan gulungan running difungsikan untuk berfungsi kerja mesin sebagai mestinya dalam pekerjaan pada mesin pendingin tersebut. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa prinsip kerja mesin pendingin yaitu untuk menyerap dan membuang panas. Dan selanjutnya yaitu analisa kerusakan komponen mekanik. Salah satunya yaitu mesin pendingin akan dingin jika ada freon yang bersirkulasi di sistem yang digerakkan oleh kompresor. Salah satunya kerusakan yaitu bocor. Di sini freon akan keluar yang mengalir di sistem adalah angin sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Dan selanjutnya yaitu kerusakan buntu. Di sini penjelasan yaitu freon akan tertahan dan proses sirkulasi freon terhenti sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Dan selanjutnya kerusakan selanjutnya yaitu kompresor macet. Kompresor macet di sini disebabkan oleh freon yang tidak bisa bersirkulasi. Yang selanjutnya yaitu analisis kerusakan komponen kelistrikan. Dapat kita lihat
di sini ada gambar diagram kelistrikan mesin pendingin, di mana prinsip kelistrikannya yaitu menyalakan dan mematikan kompresor secara otomatis. Ya, di sini ada beberapa komponen yang rusak, yaitu komponen termostat. Di sini difungsikan sebagai pengatur suhu, sehingga suhu yang berada pada kompresor ini sering mengalami kerusakan. Dan selanjutnya komponen yang biasa mengalami kerusakan yaitu overload. Overload di sini merupakan juga termasuk komponen yang sering rusak. Dan selanjutnya yaitu PTC atau kapasitor. Yang komponen selanjutnya yang sering rusak yaitu kompresor. Kompresor di sini sangat berperan penting dalam sebuah mesin pendingin. Dan selanjutnya yaitu kabel, di mana kabel di sini dapat mengalami kerusakan dan dapat ditemukan pada bagian-bagian kabel seperti kerusakan pada isolator dan lain-lainnya. Ya, itu tadi penjelasan dari saya mengenai dari teori pendingin dan pendingin kulkas dan AC. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.